Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Ada satu informasi yang saya turunkan kali ini mengenang banjir bandang Larantuka 44 tahun yang silam. Banjir bandang Larantuka 27 Februari tahun 1979 menorehkan kepedihan yang sangat mendalam. Setiap anak Nagi, baik menetap di Larantuka atau di tanah perantauan, pasti tahu dan terus mengenang peristiwa kelam itu. Warga di Balela Larantuka adalah daerah yang paling terdampak, bukan hanya harta benda, tetapi juga korban nyawa manusia. Setiap kali melewati tanggal 27 Februari, tiap tahun saat itu pun kenangan di dinding hati orang-orang akan mereka yang dikasihi hilang lenyap, terbenam dalam lumpur, bahkan ada yang terbawa sampai ke laut. Seorang imam Peihurim PR mengatakan banjir tahun 1979 mirip peristiwa Paskah di mana Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Kisah ini sekalipun pilu sangat menyedihkan, tapi patut dikenang karena orang-orang terkasih menghadap sang pemilik kehidupan. Kisah pilu di tahun 1979 dimaknai bahwa manusia perlu menjalin relasi yang erat dengan sang pencipta. Peristiwa kelam boleh jadi menjadi titik balik umat manusia untuk merenung, merefleksikan, memulai hidup baru setelah sengaja atau tidak sengaja merenggangkan relasi dengan Tuhan. Di balik bencana itu, ada kisah-kisah lain yang terungkap bahwa Allah masih menunjukkan kasih-Nya. Konon sebuah kapel yang terletak di Balela saat itu luput dari terjangan banjir. Ada batu besar yang terbawa dari Gunung Ile Mandiri. Batu besar itu pun tertahan. Banjir melewati sisi kiri dan kanan kapela itu sehingga luput dari kerusakan. Kisah-kisah lain pun terungkap, seperti dituturkan Francisca Tadon, 55 tahun. Ia mengisahkan ada satu pasangan suami istri, Bapak Sanga dan Mama Barak Boli. Pasangan ini dengan sekuat tenaga berjuang melawan banjir, menghindar dari banjir, dan mereka terpaksa mengalami luka di bagian kaki karena berusaha tertahan pada pohon-pohon yang ada di sekitar rumah mereka. Demikian juga Bapak Felix Sengarir yang hebat. Ia pun luput dari terjangan banjir. Sementara Mama Solot terbawa banjir dan akhirnya meninggal dunia. Wanita asal Honihama ini diketahui meninggal setelah terbawa banjir bandang. Saat meninggal, Mama Solot sambil memegang lampu Petromax. 44 tahun memang telah lama berlalu. Saat penulis masih berumur 10 tahun, duduk di bangku sekolah dasar Katolik Honihama,
Malam itu, juga malam-malam sebelumnya, terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi, air tertampung di lereng Gunung Ilemani. Sekejap saat itu langsung meluluhlantakkan kota Larantuka. Korban jiwa tak terhindarkan dan penghuni kota Renya Rosari berkabung karena begitu banyak warga Nagi yang menjadi korban. Penulis akhirnya menempuh pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Podor Larantuka dan berhasil tamat tahun 1989 dan mengetahui salah satu kawasan Weri sesungguhnya tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk pemukiman warga yang menjadi korban banjir bandang tahun 1979. Kisah pilu dialami mirip juga Nabi Ayub. Warga Nagi harus menjalani seperti sedia kala. Pesan terdalam dari banjir tanggal 27 Februari tahun 1979 sesungguhnya menjadi ajakan bersama untuk selalu berbuat baik. Hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berbuat baik itu adalah modal sosial sebagai umat beriman, dan sekiranya ini menjadi bahan refleksi bagi siapapun. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sehat.